Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu di hari Jumat, hari penuh barokah. Kalau orang Islam menganggapnya sebagai penghulunya hari, jadi spesial banget. Dan saya ajak Anda untuk ngobrol dengan juga orang yang spesial. Ini setidaknya kalau lihat dari foto-foto beredar nih. Saya akan sapa dulu orangnya ya, Mas Adi Mas Ardi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Salam kan ya, sehat. Mas, ya? Alhamdulillah kita Baik. jaga terus kesehatan. Ya, ini saya banyak ditanya oleh beberapa teman ini beredar lagi foto-foto Mas Hadi dengan Ketua Umum PBNU terpilih Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya. Dan saya waktu itu jawab, ya kan mereka sama-sama pernah jadi juru bicara dari Gus Dur. Tapi saya bilang lebih baik nanti kalau saya ketemu orangnya saya tanyakan nih. Silakan Mas, coba dijelaskan apa ini biar orang nggak bolak-balik lagi nanya ke saya deh, gitu. Jadi begini hubungan saya dengan Yahya Stakuf ini, Gus Yahya, ini memang dipertemukan oleh Gus Dur. Jadi sebelum itu saya nggak kenal. Jadi baru kenal itu setelah ditunjuk jadi juru bicara presiden. Oh ini tuh teman saya juru bicara. Kalau Wimar kan saya udah lihat, udah tahu. Nah, tapi Yahya ini baru saya kenal. Tapi orang ini kemudian sangat akrab. Nah, karena Wimar banyak off di sana, maka saya selalu berdua dengan Yahya. Jadi kalau ada saya, ada Yahya, pasti ada saya. Dan biasanya setelah kelar dari istana, saya selalu mampir dulu ke rumah Gus Yahya yang di rumah dinas DPR di Kalibata. Ngobrol banyak hal. Nah, ketika Gus Dur dilengsarkan, kita masih sering ketemu juga membicarakan. Nah, tetapi yang menarik itu seperti ada kesepakatan. Saya mengambil jalan Gus Dur yang civil society, yang sekulernya. Kemudian saya berada di jalanan ketemu banyak orang. Pokoknya melakukan perjalanan Gus Dur di masa lalu, bagaimana membangun civil society itu yang saya lakukan. Nah, seperti ada kesepakatan, kemudian Yahya itu melanjutkan jalan Gus Dur di NU. Nah, jadi Oke, clear ini. Kira-kira seperti itulah. Bukan jadi nggak direkrut jadi pengurus PBNU ya yang dalam periode yang sekarang ya? Enggak lah, saya nggak mau di situ. Karena saya makomnya bukan di situ. Saya ingin tetap melanjutkan perjalanan Gus Dur, perjuangan Gus Dur di civil society. Yang sekarang ini kan nggak ada. Nah, tetapi dengan adanya Yahya di pimpin NU, maka jalan Gus Dur yang stereo ini bisa jalan nih. Yahya nanti menjalankan peran Gus Dur di NU, saya tetap di civil society. Saya kira nanti akan ketemu ya. Yang satu Nahdlatul Ulama, yang satu Nahdlatul Oposisi. Nahdlatul Oposisi. Sama-sama NO. Kalau orang Jawa nyebutnya kan bukan NU ya, NO kalau orang Jawa. NU dulu waktu lahirnya kan NU itu ya NO, pakai ejaan lama kan OE. Ya, tapi sampai sekarang orang masih menyebutnya gitu, orang Jawa kayak ayah saya dan sebagainya dulu kalau nyebut juga bukan NU tapi NO. Sekarang konteksnya ya. Sekarang menjadi dapat konteksnya. Oke, kita tinggalkan supaya jelas ya pertanyaan ini. Tapi yang saya mau tanya ini ada satu kemarin kegiatan ada dengan teman-teman yang apa nih soal korupsi nih. Ada logonya lagi nih, Mas Adi, soal logo Garuda logo pelopor nasional pemberantasan korupsi. Poros nasional pemberantasan korupsi. Poros nasional. Iya. Ya, dan poros kemudian ada sejumlah tokoh yang disebut-sebut calon presiden yang potensial calon presiden dilaporkan ke Anda untuk diperiksa korupsinya. Salah satunya Ganjar, dan kemudian Ganjar sudah memberikan respon, meskipun responnya ketika ditanya wartawan, saya mau komen apa ya, gitu kata Ganjar. Ini apa ceritanya nih, Mas Adi? Jadi basisnya kan kita memperjuangkan demokrasi. Demokrasi itu kan menurut analisa kita lah, banyak orang mengakui bahwa ini salah satu sistem yang terbaik di antara yang terburuk. Dengan catatan kalau demokrasi itu dijalankan secara benar. Nah, demokrasi sekarang ini menjadi buruk, menjadi bermasalah, tidak bermartabat ini kan karena korupsi.
Nah, kemudian ada teman-teman yang bergerak di ranah anti korupsi, kemudian kita berkumpul, kemudian meleburkan diri dalam Poros Nasional Pemberantasan Korupsi. Jadi yang selama ini saya dan teman-teman di GIB, Gerakan Indonesia Bersih, maka dengan demikian melebur ke dalam situ. Nah, saya salah satu anggota presidiumnya, dengan ada Gigi Guntoro, anak muda, kemudian juga ada Poros Nasional Pemberantasan Korupsi yang di sektor mahasiswa di kampus-kampus, operasi di kampus-kampus. Nah, ini momentumnya kan sudah masuk nih, mumpung menjelang masuki situasi demokrasi Pilpres yang tinggal beberapa waktu ke depan. Nah, ini kita hanya punya waktu 1 tahun untuk pembenahan proses demokrasi ini agar lebih bermartabat dan bermanfaat. Nah, ada teman-teman Refli Harun, mungkin Ersub sendiri, Rocky Gerung, dan teman yang lain-lain kan membersihkan infrastruktur demokrasinya, yaitu presidensial threshold. Yang 20% itu kita mintakan untuk zero agar tidak melahirkan proses yang korup yang dikuasai oleh oligarki. Nah, tapi menurut saya kita harus berbagi tugas. Nah, PNPK ini ingin membersihkan personal-personal yang kemungkinan akan bermain di ranah Pilpres itu. Nah, sehingga kemarin itu ada momentum kita melaporkan sejumlah orang untuk, sebetulnya bukan melaporkan, untuk minta verifikasi dari KPK. Orang-orang ini selama ini terindikasi korupsi. Nah, kita ingin agar tahun 2022 ini dituntaskan, diklarifikasi oleh KPK apakah orang ini memang terlibat korupsi. Kalau terlibat korupsi ya segera diproses hari ini, tahun ini. Kalau tidak terlibat korupsi ya dijelaskan juga tahun ini. Karena tahun 2023 sudah masuk tahun politik. Nah, kalau kemudian KPK menemukan bukti-bukti baru tahun 2023, orang akan melihatnya ini insinuasi, ini politisasi atau permainan politik. Nah, ini kan menjadi nggak benar juga untuk masalah kandidat-kandidat itu. Kita kan nggak ingin juga nanti di dalam kampanye itu isinya seperti kemarin-kemarin itu blackmail kalau nggak korupsi soal agama kan dan lain-lain. Ini harus dibersihkan. Jadi ke depan itu pemilu itu harus betul-betul pameran integritas, pameran kapasitas, pameran gagasan, tidak yang lain-lain. Nah, untuk menghindari blackmail untuk kampanye hitam itu salah satunya kan isu korupsi. Ada beberapa nama, contoh misalnya kayak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini belum tuntas masalah EKTP-nya. Nah, itu sebabnya kita ingin menuntaskan. Kalau ini dituntaskan tahun ini kan kalau memang tidak terlibat, kata KPK, oh ini clear, nggak ada masalah. Berarti kan tim relawan Ganjar itu enak. Ke depan itu hanya menyiapkan gagasan dan integritas. Tidak menangkis-nangkis, tidak ngeles-ngeles soal isu korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini tidak dituntaskan, tidak diselesaikan dan ternyata terlibat, kemudian terpilih menjadi presiden. Nah, kita kan kembali memiliki presiden yang tersandera. Kalau presiden tersandera itu yang menjadi taruhan apa sih? Masa depan kita, masa depan rakyat Indonesia dipertaruhkan. Jadi bukan kursi kepresidenan dia, tapi rakyat. Nah, seperti sekarang ini kan pemerintahan misalnya tidak bisa bergerak menyelamatkan rakyat. Contoh misalnya menurunkan tarif listrik aja nggak bisa. Menurunkan harga minyak nggak bisa. Karena tersandera oleh persoalan-persoalan masa lalu. Nah, kita tidak ingin hal seperti itu terulang. Itu sebabnya kita melaporkan sejumlah nama itu. Ya, oke. Nanti Anda sebutin nama-namanya. Tapi soal tadi karena Anda sudah menyebut Ganjar, ya memang benar nih kalau saya buka-buka, ini bahkan jadi kalau istilah dalam hukumnya ini udah jadi fakta persidangan ya, karena disebut oleh Novanto ya, yang kemudian kan jadi terpidana dalam kasus korupsi IKTP. Ada nama-nama besar di situ disebut nama Puan, nama Pramono Anung yang sekarang jadi Mensekap, terus juga nama Ganjar Pranowo. Bahkan angkanya nih untuk Ganjar disebutkan jelas itu oleh Setia Novanto. Ini kan tapi kita juga bertanya-tanya kenapa itu fakta persidangan itu tidak ditindaklanjuti oleh KPK kan begitu ya Mas Adi? Betul ya. Nah, yang
menarik kan pertanyaan itu juga kemarin ada di teman-teman di KPK. Kenapa kok baru sekarang? Saya bilang ada dua alasan. Pertama, ini tahun harus ditingkatkan menjadi tahun pemberantasan korupsi. Yang kedua, kami PNPK merasa lebih satu frekuensi dengan KPK hari ini. Nah, kenapa kemarin-kemarin kita tidak melaporkan itu? Karena frekuensinya masih berbeda. Nah, kalau KPK hari ini kan Bung Hersub tahu sendiri, Pak Firly atas nama, kita lihat ini atas nama kelembagaan, dia tidak berdiri sendiri. Dia sangat mendorong agar presidensial threshold itu 0. Nah, berarti kan frekuensinya sama dengan civil society nih, yang ingin zero. Nah, tapi kemudian saya dan teman-teman berpikir kalau hanya zero saja, kemungkinan permainan uang tidak ada, kecil lah. Nah, tetapi di lapangan kalau isinya para koruptor, lapangan kita bersihkan, tapi yang ikut kontestasi para penjahat, ya hasilnya tetap penjahat. Nah, kita tidak ingin itu, karena itu PNPK ingin masuk ke ranah para kandidat itu harus bersih juga. Nah, itu sebabnya kita masuk ke situ. Ya, terus kemudian masalah ini juga soal KPK ini yang sekarang ini saya lebih punya harapan lah, karena dengan indikator PT Zero itu. Nah, kemudian ini dibawa di masa lalu kan fakta persidangan ini tidak dielaborasi oleh KPK. Nah, itu sebabnya ketika Bung Henry bisa nge-track lah bagaimana saya membela Setia Novanto. Saya nggak kenal Setia Novanto waktu itu. Saya bela soal EKTP dan lain-lain itu. Karena ada kecenderungan ini Setia Novanto hanya ditarget satu orang dengan modus EKTP. Saya bilang saya tidak melindungi koruptor EKTP. Kalau mau tangkap Setia Novanto, dicari hukum mati, nggak ada masalah. Tetapi yang penting tujuannya adalah memberantas korupsi. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kan seperti yang saya khawatirkan dulu, hanya Setia Novanto dari EKTP itu, yang lain nggak ada. Nah, salah satu nama itu yang kemudian kenapa menjadi sorotan ini, karena ini digadang-gadang, Ganjar ini digadang-gadang menjadi capres. Nah, ini harus ada perhatian khusus. Nah, karena kita juga melihat ini bisa di-track di medsos sudah jelas. Ganjar diisukan dapat $500.000. Kemudian ada itu dari Pak Setia Novanto. Kemudian sebelumnya Nazarudin yang juga tokoh EKTP menyebutkan memang Ganjar pernah menolak upeti itu. Ya, karena kurang gede. karena ingin disamakan dengan pimpinan komisi fraksi. Nah, kemudian ketika ditambah kata Nazarudin diterima. Nah, ini kan tidak pernah dijelaskan, kecuali di sidang Ganjar membantah. Atau tapi kan kalau merasa dia dicemarkan nama baiknya oleh Setia Novanto maupun Nazarudin, harusnya dia bisa menuntut balik karena itu di persidangan kan. Betul, di persidangan kan sudah. Nah, tetapi menurut saya sih kalau hukumnya ini berjalan benar, nama-nama yang di persidangan itu boleh jadi dia membantah di persidangan. Tetapi kan belum disidik, belum ada penyidikan. Nah, harusnya kan dari situ kemudian tim penyidik di KPK itu yang menjerat kasus ini kan harus mempelajari. Tinggal nge-track aja, minta ke PPATK rekod ininya, akunnya. Kemudian yang paling mudah itu dalam dalam menyusuri follow the money itu kan tinggal diikutin aja uang itu, yang $500.000 itu katanya kan sudah diserahkan kepada siapa, tinggal ditanya, kemudian dicek isi kantongnya, isi dompetnya, isi akunnya, kemudian itu udah cepet nyampe. Nah, tetapi kan kemarin itu memang karena saya merasa targetnya memang hanya Setia Novanto, ya berhenti sampai di situ saja, sehingga fakta-fakta persidangan kemudian diabaikan. Ini yang tidak boleh terjadi. Oke, jadi idenya kira-kira siapapun, ya bukan hanya dalam hal ini Ganjar, karena kebetulan Ganjar yang sering sekali sekarang lembaga-lembaga survei juga menyebutkan dia teratas begitu ya, dan dia juga paling aktif relawannya di mana-mana bergerak. Ini kita telanjangi habis ya, sehingga ini kalau meminjam bahasanya Ebit, ini kan kita mesti telanjang gitu.
kita masih telanjang. Saya kira ini program Bung Hersif ini bagus. Kita telanjangi setiap kandidat, sehingga begitu ditampilkan ke publik itu publik hanya tinggal melihat isi kepala sama gagasannya, sehingga tim para relawan itu tidak perlu nyari-nyari ngeles ke sana kemari terus muter-muter, jadi tinggal itu aja. Jadi kan sebetulnya ini lebih menggampangkan tim sukses untuk memompa atau mendorong kandidatnya. Nah, saya ingin juga sebelum terlanjur panjang, saya ingin menjelaskan bahwa yang kami PNPK laporkan itu memang nama-nama orang yang santer disebut sebagai kandidat. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, bahkan kita laporkan juga, kita minta ke KPK untuk klarifikasi atau enggak diselidiki loh, apakah betul dia terlibat kasus Formula E. Kemudian ada Erick Thohir. Erick Thohir ini minta penjelasan klarifikasi soal keterlibatannya dalam korupsi pandemi, PCR dan lain-lain. Kemudian ada Erlangga Hartarto, apakah benar dia terlibat atau tidak dalam kartu prakerja. Ada Luhut Binsar Panjaitan soal pandemi dan lain-lain. Kemudian nama Puan juga karena disebut-sebut, kita juga minta diklarifikasi oleh KPK tahun ini. Apa benar terlibat soal bansos dan lain-lain. Jadi nama-nama itu kita masukkan agar diproses sehingga dalam waktu 1 tahun ini publik itu bisa melihat dengan jelas, oh ini orang-orang baik, oh hanya kalau isu korupsi dan lain itu hanya isu, karena yang memiliki otoritas seseorang ini clear atau tidak kan hari ini adalah KPK. Nah, karena KPK ingin agar pemilu ini bersih dengan mendorong presiden threshold zero, nah kemungkinan juga akan sepakat dengan kita, dengan civil society, dengan rakyat yang agar demokrasi ini berjalan baik, bersih, bermartabat, bermanfaat. Ya, ya. Oke, sepakat. Jadi Mas Adi dan teman-teman lewat soal korupsinya, tetapi kita mesti ingatkan juga pada publik, tidak hanya cukup itu, gitu ya. Karena kan selama ini ada kecenderungan kita memilih pemimpin itu hanya berdasarkan popularitas saja. Ya kan, track record orang tidak dilihat gitu ya. Dan kemudian kalau disebut, sebenarnya saya menyebutnya kenapa popularitas, karena elektabilitas itu sebenarnya bisa dibuat, gitu ya. Lembaga survei bisa memberikan justifikasi. Nah, jadi ini penting, kalau Bung Rocky selalu menyebut harus intelektualitas itu mendahului elektabilitas kan gitu. Saya kira wajar, karena apa? Karena bangsa kita ini kan bangsa yang begitu besar dengan problematika yang sangat berat. Jadi kalau hanya modalnya popularitas saja, ya jadinya seperti sekarang ini kan. Nah, jadi urut-urutannya kan begini, elektabilitas. Kenapa elektabilitas? Elektabilitas itu bisa direkayasa dengan uang hasil korupsi untuk bayar ini, bayar itu bisa, elektabilitas bisa naik. Tetapi integritas kan tidak bisa direkayasa, kapasitas tidak bisa direkayasa. Jadi saya ingin satu-satu. Pertama integritasnya dulu, kebersihannya dulu. Kalau sudah orang ini bersih, kemudian orang akan melihat kapasitasnya apa sih. Untuk menentukan kapasitas itu kan dilihat nggak ada cara lain kecuali track record. Track record misalnya Adi Masardi itu banyak ngomong, banyak nulis. Memang dia pernah apa sih? Saya pernah menjadi wartawan. Waktu jadi wartawan di sini seperti apa, kemudian naik kan bisa kelihatan tuh integritasnya. Kalau wartawan kan bisa jalan nih kriteria, kemudian bisa jadi pemimpin redaksi kan ada track recordnya. Tidak mungkin tiba-tiba jadi pemimpin redaksi, memimpin media. Nah di politik juga begitu. Nah sebetulnya kita berharap kan seperti kebanyakan presiden di Amerika dimulai biasanya dari gubernur kemudian naik ke presiden. Kenapa harus dari situ urutannya? Karena gubernur itu kan bagian miniatur negara. Kalau dia masuk jadi presiden, menjadi lebih kapasitasnya lebih lengkap. Nah, untuk itu kan kita harus di-track dulu. Waktu dia jadi bupati kayak apa, waktu dia jadi gubernur berhasil apa tidak. Kalau waktu jadi gubernur berantakan ngurus itu, ya begitu jadi presiden ya kayak sekarang ini. Ya. Kenapa kita sebut Ganjar? Karena kan selama ini sangat gencar ya di media di media di lembaga-lembaga survei mempublikasikan itu gitu. Dan tapi kita mengingatkan bahwa sekali lagi jangan hanya lihat orang dari popularitas dan elektabilitas, lihat kinerjanya, lihat integritasnya, betul tadi, lihat intelektualitasnya juga begitu ya. Karena misalnya begini, soal Ganjar misalnya kita sebut, ternyata saya baru tahu bahwa
Jawa Tengah itu upah minimum provinsinya itu terendah seluruh Indonesia. Saya bikin kaget, Rendah, iya. saya bikin kaget Ya, kok ada Jawa bisa terendah itu kan gitu. Dan juga masih ada beberapa daerah di situ yang mengalami kemiskinan ekstrim. Bayangkan ada 5 kabupaten. Itu kan menurut saya ini saya kira kayak gini-gini mesti mulai kita mulai ini sampaikan kepada publik, lihat calon presidenmu itu seperti apa gitu. Jangan hanya tergiring oleh opini yang dibangun oleh lembaga survei dan juga pengamat-pengamat yang kita tahu sebenarnya itu bagian dari kepentingan mereka juga kan. ya, menurut saya ini kan sekarang ini kan kita sudah mulai berpikir agar demokrasi ini bermartabat, bermanfaat. Itu sebabnya semua gerakan civil society sekarang itu sedang mengarah ke situ, termasuk tadi yang Bung Hersub sampaikan itu juga menjadi perhatian masyarakat sipil. Jadi orang-orang ini kita buka track record-nya. Jadi kan kita ini kan bukan orang partai politik, kita tidak pernah mencalonkan siapa-siapa menjadi presiden. Kita hanya ingin siapapun calon presiden itu yang memiliki integritas, memiliki kapasitas, memiliki track record yang bagus, sehingga ketika orang itu menjadi presiden, hidup kita menjadi nyaman. Kita bisa meninggalkan anak cucu itu dengan happy lah. Nah itu sebabnya memang nanti mungkin saya ingin ngajak teman-teman yang paham soal pemerintahan untuk melihat track record setiap kandidat. Setiap kandidat itu kita bedah, ini loh masa lalunya seperti ini bagus, dia pernah memperbaiki kabupaten seperti ini, provinsi menjadi seperti ini. Jadi kalau kita ingin Indonesia seperti provinsi yang dia perintah, ya kita pilih dia. Nah, tetapi kalau nanti negara ini menjadi seperti provinsi berantakan seperti provinsi yang dia pegang, ya janganlah. Misalnya jadi kemiskinan masih bertambah. Dan memang Jawa Tengah ini menarik. Orang paling miskin ada di Jawa Tengah, orang paling kaya juga ada di Jawa Tengah. Dan lapangan kerja juga paling sedikit di Jawa Tengah. Padahal masyarakat paling banyak di Jawa Tengah selain Jawa Timur dan Jawa Barat. Tapi ini kan sentral Jawa, ukuran Jawa itu biasanya di Jawa Tengah. Nah kalau di Jawa Tengah banyak masalah yang tidak bisa diuraikan, ya menurut saya ya orang itu harus legowo lah bahwa saya tidak patut. Kayak saya misalnya, Bung Heru, apakah saya mau jadi masuk ke dalam struktur NU? Saya nggak layak, saya nggak mampu kalau di struktur NU. Tetapi kalau melanjutkan perjuangan Gus Dur di civil society, saya bisa. Ini kalau kata orang Jawa itu iso rumongso atau jangan rumongso iso gitu ya, bisa merasa tapi ya, merasa bisa. Tidak bisa merasa. Ya saya sepakat itu, dan saya kira FNN menyediakan diri untuk itu, Mas Hadi. Kalau kita akan, saya kira kita bagi-bagi ya dari sisi korupsi, Mas Hadi dan teman-teman, untuk begitu nanti dari sisi pemerintahan, dari sisi intelektualitas, dari sisi kinerja dia dan sebagainya, kita akan bedah satu persatu. Nah, pertanyaan balik lagi soal tadi, seru nih, jagonya ayam, jagonya nih. Balik tadi, apa respon dari KPK dan apa yang akan selanjutnya akan dilakukan oleh teman-teman PNPK ini? Ya respon dari KPK kalau seperti yang disampaikan oleh juru bicaranya Ali Fikri, dia merespon baik. Tapi mereka juga ingin agar tidak tiba-tiba kok masuk ke sini. Nah ini kan KPK itu bagaimanapun juga masih seindependen-independennya KPK kan dia harus mencerminkan perasaan masyarakat. Nah jadi kalau perasaan masyarakat ingin membersihkan kandidat-kandidat, KPK tidak ada cara lain kecuali mengikuti apa yang keinginan masyarakat. Masyarakat ingin agar kandidat-kandidat itu baik, bersih, berintegritas, punya track record, punya kapasitas, isi kepalanya ada. Nah jadi menurut saya sih respon bagus. Nah untuk itu tapi kan kita harus tetap kawal. Nah kita akan tetap melakukan komunikasi dengan KPK sampai sejauh mana kalau ada masalah, misalnya ada tekanan-tekanan, kan kita bisa bantu dari luar civil society. Tapi kalau lihat tekad Pak Firly untuk menekan agar PT Zero ini, saya melihat 75% keinginan Republik ini bersih sudah ada dari indikator itu. Nah, tapi memang pas kemarin itu saya ke sana, yang menarik itu ada wartawan sedang menunggu keterangan pers dari PPN yang
kena OTT. Nah, PP ini wali kota Bekasi ya. Ya. Wali kota Bekasi itu wali kotanya saya. Saya warganya dia. Nah, karena itu saya bilang, waduh, ini mau bikin malu saya aja nih, Pepen. Sudah tahu warganya gratis korupsi, masih berani korupsi juga. Jadi ini agak pencemaran nama baik ini. Oke, saya kira ini gagasannya menarik, Mas Adi. Kita mesti mulai menginisiasi. Jadi sekali lagi saya pentingkan sekali lagi bahwa publik itu melihat seorang presiden itu jangan diukur dari popularitasnya saja. Enggak cukup untuk mengelola negara sebesar ini. Dan paling penting lagi concern kita adalah bagaimana kita membebaskan negara ini dari cengkeraman para oligarki. Dan karena kita tahu ya para politisi kan udah di-ijon semua nih oleh para oligarki ini. Rata-rata kaya terat semua. Ya. Jadi ini kan sinyal awal tahun nih 2022 kita laporan nama-nama yang mau jadi kandidat itu, sehingga orang lain misalnya ingin maju jadi kandidat itu dia harus mandi dulu, bersih-bersih dulu, nanti kita akan dipantau begitu masuk ke orbit Pilpres pasti akan dipantau dan kita akan pantau, kita akan telanjangi kalau bahasa Bung Heri tadi. Nah, dengan demikian kita akan tersaring karena oligarki ini kan bisa memainkan merekayasa ini. Misalnya Bung Heri mau nyapres, saya oligarkinya pemilik uangnya, Bung Heri, waduh saya nggak terkenal, biar nanti urusan saya bayar relawan-relawan di mana-mana di seluruh kota, saya yang biayain. Surveinya gimana Mas? Nanti saya biayain survei, berapa sih survei? Paling 50 miliar satu survei, kita bisa kontrak 5 surveyor, hanya berapa? Dibandingkan nanti setelah jadi presiden, saya bisa dapat keuntungan sangat besar. Nah, jadi melihat kandidat, kemudian ada sejumlah relawan, kemudian survei-survei ini, kita harus lihat rupiahnya. Karena untuk menkontrak lembaga survei itu minimal tuh 50 miliar. Iya. Nah, apakah duitnya dari mana? Itu ya kan udah jelas. Duitnya dari mana? Nah, kalau dia memang pensurvei dari untuk salah satu kandidat, kan bisa tanya pasti ente dapat uang dari situ kan? Iya, nah, uangnya dari mana kan bisa nge-track itu gampang. Ya. Jadi peta oligarki itu sudah bergerak, begitu dia setuju kontrak untuk calon, dia sudah bergerak dan uang sudah beredar di mana-mana. Ya. Nah, ini kita tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu pagi-pagi, mumpung masih pagi nih, 2022, kita 1 tahun ini hanya kerja 1 tahun, karena kalau sudah masuk ke 2023 nanti isunya udah politik. Ya, kita politik. Tidak ingin masuk ke ranah itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi Masari bersama teman-teman dari Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNBK). Ini logonya nih, sekali lagi ini saya tampilkan nih logonya, keren banget ini. Wow. Raja Wali mencekram tikus. Ya, Raja tikus. Oke, makasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat. Yes.